Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel YouTube Paduan Gaul dan juga dari channel Pemuda Gaul Nusantara dimanapun Anda berada, baik di Nusantara, di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dimanapun maupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat hikmah-hikmah positif setelah Anda menyimak konten-konten dari channel Paduan Gaul dan juga dari channel Pemuda Gaul Nusantara. Dan terima kasih selalu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa semuanya yang selama ini mendukung dan juga memberikan support apapun wujudnya kepada kami tim channel Paduan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara. Terima kasih selalu kami sampaikan. Itu yang kami sampaikan. Dan bagi pemirsa yang saat ini memiliki banyak sekali masalah, tak lupa kami doakan semoga segera diangkat oleh Allah masalahnya, baik itu masalah pribadi, baik itu masalah kegalauan, kegundahan, ataupun utang piutang, riba, dan lain sebagainya. Semoga diberikan solusi-solusi yang baik, yang sesuai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pemirsa, kami sekarang ini sedang berada di luar, ini di suatu wilayah di kebun, tepatnya ini kebun tanaman bonsai di wilayah lereng Muria, tepatnya dimana kami dari tim Paduan Gaul dan juga tim Pemuda Gaul Nusantara banyak dikabari dari netizen beberapa waktu ini mengenai perihal daripada sebuah fenomena di media sosial yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang viralnya fenomena cekodam. Dimana di momen ini insya Allah kita akan mengupas mengenai cekodam. Benarkah semudah itu mengecek kodam hanya dengan menggunakan mungkin mata terawang ataupun mata-mata atau mata keranjang atau mata buaya? Nanti di konten kali ini disimak bahwasanya cekodam yang sesuai itu seperti apa, langkahnya itu bagaimana, dan efek yang dirasakan daripada orang yang dicekodam itu pun manfaatnya yang seperti apa. Kalau manfaatnya negatif ya sudah, tinggalkan saja. Apalagi kalau hanya banyak ramainya saja dan banyak madorotnya, ya sudah, itu sebuah tanda bahwasanya itu tidak sesuai dengan kami sampaikan. Dan juga seperti yang selalu kami narasikan atau kami sampaikan bahwasanya sebagai pribadi manusia, kita itu hidup berdampingan dengan gaib, di mana di sekeliling kita ini banyak sekali makhluk gaib. Bahkan di kesempatan kita kali ini kita akan coba menguak mengenai daripada perihal cekodam. Dan kita sebagai pribadi manusia pun tak lepas daripada pengaruh gaib yang pasti, di mana kodam itu adalah sesuatu hal yang memang menjadi perewangan bagi kita secara sadar atau tidak sadar. Jika mungkin kurang pas dari saya pengertiannya, mungkin bisa diralat, namun yang pasti seperti itu. Dan dampaknya sudah banyak Anda pahami melalui konten-konten di channel Paduan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara, baik yang membuat susah hidup ataupun yang membuat banyak masalah. Di kesempatan kita kali ini kita akan coba mengecek dari sesosok manusia yang gagah, hitam, legam, kuat, perkasa, tapi dari gaya bicaranya itu tutur katanya nggak begitu seperti
perawakan tubuhnya. Gerakan apa yang terkuat di tubuhnya? Kita akan coba kuak mengenai daripada perihal cek kodam kali ini. Dan kebetulan ini orangnya ada di samping saya, teman saya juga, namanya Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Mas Bayu. Waalaikumsalam. Ini tubuhmu itu gagah loh. Suaramu tapi waalaikumsalam lembut loh. Kok suaramu nggak menggelegar kayak Mbah Buyut itu yang mungkin kalau bersuara itu memang seperti itu ya gayam. Memang seperti ini, Mas. Gayanya ciri khasnya. Betul. Bagaimana kabarnya Mas Bay? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selama ini Anda merasa nggak tubuh Anda ini banyak kodam yang mengikuti, baik itu bawaan atau daripada perbuatan atau hal-hal lain, menyadari apa enggak? Tidak sadar. Enggak sadar? Tidak sadar. Namun yang Anda pahami setelah belajar, ternyata tubuh kita itu banyak dihinggapi gaib atau tidak? Ya, nyadari itu. Banyak. Ada. Kadang ya tidak sadar, kadang ya nyadari. Ada sadar, ada nggak sadar. Oke. Ini kita langsung aja ya. Geser sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya salah satu gaib yang selama ini menjadi kodam Mas Bayu yang ada di depan saya ini yang paling kuat, yang terkuat. Coba akan saya cross check yang asli, yang saatnya keluar, yang paling kuat, otomatis langsung bangkit. Shallallahu alaihi Muhammad, bangkit yang paling kuat. Nyambung, semakin nyambung, semakin full, energinya powerful. Shallallahu alaihi Muhammad. Kuasai terus kuasai full. Raga mediator yang kamu masuki, yang kamu kuasai itu tambah menguasai. Shallallahu alaihi Muhammad. Dengan keluhan apa ini? Dengan siapa? Jujur, kita suara nyambung, bisa diajak berbicara bahasa manusia. Bahasa Indonesia. Selamat malam. Ini siapa? Golongan apa? Weh. Jujur katakan. Ada perlu apa? Saya mau berbicara dengan salah satu gaib yang berasal dari tubuh teman saya. Kok kamu yang bangkit, kamu itu siapa? Dari mana? Katakan. Saya yang mengikutinya. Weh, kamu dari mana kok mengikuti tubuh teman saya? Jangan ngaku-ngaku kamu. Jangan-jangan kamu jin dari pohon. Saya menjawabmu. Saya sudah jujur. Saya dari kodamnya. Dari kodamnya? Dari kodam Mbahnya? Benar. Leluhur. Kodam sakti berarti? Mbahnya dulu sakti? Atau mbahnya ciri dahulu kala itu seperti apa? Kok kamu bisa mengikuti keturunannya sampai sekarang ini di tubuh teman saya? Jawab jujur. Kalau bohong terpotong-potong. Mbahnya itu dulu sakti. Iya. Bisa melakukan apa saja dengan kebaikannya. Melakukan apa saja? Maksudnya itu makan, minum. Bukan. Nah, terus apa? Ya jelas. Buang potong-potong kamu. Bisa menentukan untuk hari-hari tertentu. Oh, berarti kayak spiritual gitu. Bisa membantu mencarikan hari untuk apa namanya kalau masyarakat tradisi Jawa.
Nah, itu ada yang weton lah, yang inilah, yang itulah, itu kayak seperti itu. Kalau kamu ini golongan apa? Jujur. Jujur. Bohong terpotong-potong. Saya siluman. Siluman? Siluman macam apa kamu ini wujudnya? Siluman bebek, siluman unta, atau siluman buaya? Atau kadal, krese? Jujur aja katakan. Apa pentingnya? Penting, saya ingin tahu identitasmu. Kamu golongan apa? Siluman apa? Udah jujur. Kalau tidak mau jujur otomatis terpotong-potong tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo jujur. Senjata. Sallallahu. Kami yang menguasai utuh, full. Tidak ada yang menyusup, yang mengganggu, tempat langsung meledak. Di tempat ini yang mendekat pun langsung diledakkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Katakan jujur, wujudmu apa? Ayo bicara, jangan jadi bisu. Woi, siluman. Kakimu terpotong nanti loh. Jangan seperti itu. Nah, terus bagaimana? Oh, kamu itu ya diem aja kok. Mau nggak disuguhi makanan? Makanan minuman lengkap di depanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Untuk kamu jangan-jangan yang mengganggu tubuh teman saya ini. Mengaku-ngaku sebagai kodam, otomatis kena undang-undangnya. Saya mohon dengan izin dibakar dengan bara api di tangan saya. Dibakar. Jika kamu mengaku-ngaku terbakar otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika kamu jujur tidak berefek. Sallallahu alaihi Muhammad. Silakan saja. Hmm. Saya sudah berkata jujur. Kamu wujudnya apa? Oh, belum disampaikan kok. Jujur. Otomatis. Tambah jujur. Tambah jujur. Tambah jujur. Biarkan saya menguasai tubuh ini. Kamu siapa? Otomatis dibakar. Kalau menipu terbakar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terbakar semua. Semakin terbakar. Semakin terbakar. Awan dong. Kamu siapa? Tadi katanya siluman. Dari awal kan sudah di cross check diruntut. Kamu itu menipu. Sudah terasa dari awal tadinya. Cuma ingin lebih panjang. Dari mana kamu, iblis? Tidak penting kamu mengetahuinya. Semakin kamu tidak jujur. Di mana-mana ada. Semakin tidak jujur otomatis semakin ketahuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tembus. Sangat mudah buat orang-orang seperti ini dikelabui dengan kebaikan-kebaikannya. Ini telapak tangan saya pandang, dibakar. Lepaskan. Kamu bukan kodam teman saya, toh berarti. Kamu menyusup. Sejak kapan kamu menyusup? Tidak penting, sudah lepaskan saja saya. Saya tidak mau membahas ini. Silakan kalau kamu lepas.
Saya sudah bicara dengan pasangan saya. Kalau kamu kabur aja. Kalau bisa kabur. Kabur. Sudah banyak saya mengambil seperti kalian ini. Nah, kamu asalnya dari mana? Kok bisa menguasai jasa teman saya? Sekali lagi saya peringatkan. Saya ingin mendengarkan debu ini sehabis bisa. Dengan izin guru saya. Kalau tidak mau jujur dibakar. Peringatan berkali-kali tidak mau jujur tambah terbakar. Assalamualaikum. Semakin terbakar. Semakin terbakar. Kamu dari mana? Bicara. Bicara. Terikat, terlingkari api. Saya dari orang-orang yang mengirim. Dikirim dari orang. Ngirim mau ngirim iblis ya, ngirim makanan. Tujuannya apa toh? Apa yang kamu lakukan ini dia tidak suka. Udah lumayan lama kamu masuk. Sudah. Baru saja. Jadi perihal cekudem seperti itu pemirsa, kadang kalanya untuk memasuki. Ketika walaupun bukan dari manusia ini, saya bisa melewati dari keluarganya. Dan kalanya ketika banyak fenomena sekarang cekudem yang dibangkitkan langsung saja dari tubuh itu bisa mengaku-ngaku. Apalagi kalau kita hanya berpedoman dari terawangan seseorang, yang pasti mungkin akan banyak melesetnya. Terkunci, kakimu terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya nambah mediator 1 mas. Saya bisa menerawang. Saya nggak butuh terawangan. Ngeselin kamu ini. Saya hanya menyesuaikan dengan tubuh ini. Sini ya. Sini. Kan dipakai mikrofonnya. Saya bicaranya jelas mas kameramen. Jelas ya. Kelihatan mas kameramen. Terikat, tidak bisa lari. Semakin lari otomatis semakin hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin ke belakang otomatis terdorong dengan sendirinya. Ini kebetulan kan tadi sempat membahas mengenai perihal cekudem. Nah, di mana fenomena sekarang ini kan banyak mengenai cekudem, tidak bisa lari. Semakin lari semakin hancur. Apa yang kamu ambil dari tubuh teman saya ini otomatis keluar. Keluarkan, kembalikan untuk semuanya. Sebentar ya mas ya. Oke, siap. Kembalikan semuanya. Terang-terang racun dan semua efeknya. Jaga mediatornya. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasukanmu di tubuh keluarga dari Mas Bayu otomatis. Mas. Panggil. Semua gaibnya yang mengganggu. Cek 1 cek. Saya menusuk ketarik ke tangan saya dan guru saya. Saya akan mengambilnya. Walaupun Perintah juga ambil orang-orang yang memerintahkan kamu dengan perintah, dengan izin dan perintah dari guru saya. Saya mohon selama meski perintah untuk mengambil kota-kotanya dari gaib ini. Sallallahu ambil. Yang Anda alami beberapa hari-hari ini kayak gimana? Bapak Hamid. Adakah sesuatu hal Panas. mungkin Panas. Kalau Anda sendiri dengan bahasa sekarang ini,
itu melihatnya itu dari kodam Anda sendiri atau kayak gimana sih? Kalau saya sendiri untuk menyikapi seperti itu ya, saya meyakini itu di dalam tubuh saya sendiri, Mas. Mau itu kodam entah leluhur ataupun penyusup, yang pasti dari dalam tubuh saya sendiri. Yang pasti begitu. Oke, kalau saya meyakininya. Dan dampaknya kurang baik yang Kurang Anda rasakan. Nggak Sangat baik. kurang baik. Nah, ini masih mengenai cek kodam. Jadi dua rekan kami ini kita cross check melalui cek kodam dengan media ala kami. Ya, beginilah fakta adanya. Kita nggak mengada-ada ya, Mas. Tidak, Pak? tidak. Kita kuat. Persiapan ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya yang percaya. Assalamualaikum. Dibantu, didorong, dibangkitkan. Makhluk gaib terkuat dalam tubuh Mas Hamid, yang paling kuat, yang menguasai, yang paling kuat, bangkit. Yang terkuat bangkit. Assalamualaikum Muhammad. Dari siapa ini? Seru ini kayaknya ini. Uka. Ini siapa? Yang kanan siapa? Yang baru mau bangkit siapa? Otomatis full kuasa raga mediator ini. Assalamualaikum Muhammad. Nyambung bisa berbicara. Saya golongan siluman. Dari mana kamu siluman? Dalam jasad anak ini sendiri. Kalau bohong, berapapun lapisanmu, dibakar, dihancurkan. Saya mohon dengan izin guru saya terbakar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Proteksi berlipat ganda otomatis. Semakin membuat kamu jujur. Jika tidak jujur, tambah terbakar, tambah hancur. Saya akan jujur. Ada apa? Ada iblis juga di sini. Kamu siapa? Dari mana? Saya golongan siluman. Dari mana? Kamu satu tujuan. Cak. Kamu dari siapa? Asli atau kayak apa? Saya memang dari dulu di dalam jasad anak ini. Jangan mengaku-ngaku. Saya tidak mengaku-ngaku. Yang paling kuat sekarang ini membuat gangguan di tubuh teman saya itu siapa kamu? Saya salah satunya. Selain itu, golongan iblis. dari mana? Bukan urusan saya itu. Yang paling Saya kuat pun. selain kodam, sementara kodamnya digeser ke belakang. Kodamnya digeser ke belakang, yang paling kuat bangkit. Yang paling kuat full bangkit. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa ini? Saya berbicara. Ini dua iblis atau dua tuyul? Siwalan. Apa aku tadi? Siwalan. Wah, siwalan itu buah bos kok. Disiwal-siwalkan ini pelanggaran kamu ini. Kamu siapa kamu? Yang menguasai jasa teman saya Bapak Hamid. Katakan dengan jujur, sejujur-jujurnya. Saya golongan iblis. Dari mana? Dari mana-mana saja boleh. Otomatis power suaranya bertambah keras. Dari mana asal saya? Itu bukan urusan kamu. Jujur, saya mohon sekarang ini datangkan senjata pedang. Pulang ke di tangan kanan saya. Allah. Tebas lehermu. Ini tangan saya ada pedang. Bisa memenggal semua gaib di depan saya ini. Jujur. Katakan. Saya tahu maksud tujuan kamu. Ada apa? Saya mau berdialog baik. Dialog apa?
Ya terserah saya lah. Pokoknya ini nanti yang memulai dialog saya, yang menutup saya toh. Anda itu dari mana datangnya, prosesnya kayak apa, hingga bisa menguasai teman saya. Katakan sejujur-jujurnya. Tidak mau. Semakin kamu tidak mau jujur, semakin sakit. Assalamualaikum. Nomor meditator aktif. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin aktif dijujurkan. Semakin jujur. Semakin jujur. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari mana asalmu? Saya diperintah. Sekarang seluruh gaib lembaga media termas Bayu semuanya tercabut. Ketarik seluruhnya ke tangan saya. Langsung gabung masuk. Efeknya hilang mau maaf. Efeknya hilang. Hilang semua. Belakang dulu mas. Efeknya mau maaf hilang. Kembalikan dulu ya. Sehat. Kamu siapa? Kamu jin. Katakan jujur. Kamu kan diciptakan sebagai manusia. Sampai saat ini masih mempunyai kuping 2. Kamu pun juga masih diberikan sehat. Kamu tidak tuli. Iya, memang seperti itu. Kan saya tanya lagi apa tidak boleh. Ngomong-ngomong, kamu iblis. Tadi kamu mengatakan diperintah. Ya. Mana bisa manusia memerintah kamu? Siapa yang bilang saya diperintah manusia? Nah, siapa yang memerintah kamu? Golongan iblis. Yang kayak apa cirinya iblis itu? Yang lebih tinggi atau yang lebih apa? Ya. Keilmuannya lebih tinggi. Kelicikannya lebih tinggi dari saya. Jadi begitu? Ya. Terus, cara kamu mengganggu teman saya hingga bisa menguasai prosesnya kayak apa? Mudah. Kayak apa? Jujur. Mudah. Mudah seperti apa? Jujur, katakan. Semakin kamu tidak berkata jujur, semakin hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya bikin panas. Aura yang ada di dalam jasad anak ini. Di mana? Apa yang didengarkan? Apa yang dilihat? Apa yang dipikirkan dari jasad ini? Semakin membuat apa yang kami buat panas semakin besar. Untuk masuk ke dalam jasad ini. Lalu celah terbesarnya awal mulanya dari hal apa? Tak pernah tahu. Otomatis tambah jujur. Oh Allah. Masalah. Oke. Dari hal seperti itu ternyata. Oke. Selain kamu siapa saja yang menguasai jasa teman saya? Hingga bisa membuat panas, membuat pandangan tidak normal, pandangannya tidak normal, nah, hingga akal pun tidak normal, hati pun kurang normal. Itu tujuan saya. tujuan dari golongan-golongan yang lainnya yang ada di dalam jasad ini. Saya tadi hanya awalnya ingin mengecek kodam, di mana sekarang ini banyak fenomena orang-orang sama-sama dengan spiritual tertentu, dicek kodamnya, lalu dampak dari kodam itu sendiri, manfaatnya, dan melebih-lebihkan kodamnya. Itu seperti apa yang kamu pahami tentang hal seperti itu? Jujur. Banyak saat ini fenomena-fenomena tersebut. Sampai saat ini jutaan lebih manusia-manusia yang sudah masuk jebakan dari peristiwa itu. Masa? Ya. Masa iya? Iya. Banyak sekarang ini orang-orang pinter loh. Kok bisa-bisanya mudah terjebak? Ya benar kamu. Kenyataannya memang seperti itu.
Kalau kamu tidak percaya, Mm-mm. buka alat komunikasi kalian sekarang. Oh ini Ya. handphone, lalu suruh buka TikTok. Wah ini banyak pemirsa. Saya melihat langsung cek kodam. Di antaranya melalui kecanggihan ini kamu bisa mungkin menyesatkan banyak manusia juga. Di mana manusia meminta bantuan, meminta mengecek kodam apa yang ada dalam tubuhnya. Itu adalah salah satu di mana golongan manusia sudah terikat perjanjian dari golongan kami. Kan manusia itu nggak tahu, hanya minta bantuan saja kepada manusia lain toh. Kok sampai seperti itu? Manusia itu memang tidak tahu niatan kami seperti apa. Tetapi jika manusia itu sudah masuk di dalam jebakan kami, dalam sistem yang sudah dibuat dari golongan yang ada di sana, melalui alat komunikasi, kemudian disebarkan melalui HP, alat komunikasi di seluruh Nusantara ini, pasti manusia itu sudah termasuk terikat perjanjian dengan golongan kami. Walaupun manusia itu tidak menyadarinya. Tetapi mereka sudah meminta bantuan dari golongan manusia yang di dalamnya. Juga sudah ada golongan iblis yang sudah ada satu sistem dari golongan kami. Na'udzubillahimindzalik. Jadi perihalnya seperti itu ya, mengenai perihal cek-kodam ini. Jadi lebih berhati-hati pemirsa Ada hal fakta fenomena ini. golongan manusia yang membimbing manusia tersebut untuk membuka pertanyaan kepada manusia yang ingin menanyakan kodamnya seperti apa. Mereka sudah banyak ditipu. Karena manusia yang saya bimbing tidak mempunyai apapun di dalam jasadnya. Bahkan keilmuan pun jarang dimiliki manusia-manusia yang saat ini. Hanya bertujuan mencari uang dengan cara tersebut. Na'udzubillahimindzalik. Mereka hanya kami bimbing. Kami berikan keilmuan di dalam apa yang menjadi ucapannya saja. Manusia banyak yang percaya. Dan keilmuannya itu sebenarnya nggak begitu seberapa ya? Tidak. Kami hanya memberikan keilmuan agar apa yang dibicarakan itu tersambung kepada orang yang mendengarkannya. Lalu kayak pengetahuan yang dia miliki, itu kan orang menganggapnya kan sebuah keilmuan toh. Ya. Itu datangnya dari mana juga? Pengetahuan Dari golongan kami. Pengetahuan gaib terkhusus loh. Ya. Manusia yang saat ini membuka tujuan seperti itu banyak golongan-golongan manusia. Entah itu manusia yang hanya mencari keuangan saja, ataupun manusia yang benar-benar sakti, tetapi niat tujuannya hanya mencari kekayaan saja di dalam alat komunikasi kalian. Oke, itu sekilas mengenai perihal cek-kodam yang secara fakta dan umum itu sudah banyak di media sosial dan berhati-hati ya, itu kami sampaikan. Terkhusus kamu mengatakan kamu diperintah daripada golonganmu yang lebih tinggi. Golongan kamu yang lebih tinggi itu mendampingi jasad manusia atau tidak? Tidak. Terus kamu itu berkeliaran dari pohon pisang, dari pohon sawo, atau dari pohon bonsai? Atau dari mana? Tidak. Terus dari mana kamu ini? Mereka kamu? Tempat saya itu bukan di sekeliling yang kamu sebutkan. Loh, terus tempatmu di mana awalnya? Tidak tahu. Semakin kamu tidak mau menjawab, adapun resiko yang akan kamu tanggung, tubuhmu akan dipotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Pancaran matamu akan dibakar. Telapak tangan saya ini akan membakar matamu. Oh Allah. Katakan sejujurnya. Terus, tubuh teman saya sampai bisa menjadi sangat panas. Dan juga banyak sekali timbul hal-hal yang kurang baik di tubuhnya. Cara kamu membuatnya seperti apa? Sudah saya sebutkan.
dengan masalah yang saat ini diterima di dalam jasad anak ini, ataupun di dalam keluarganya, kami buat rumit di dalam permasalahannya. Kami acak-acak. Jika manusia ini lengah, lupa dengan apa yang harusnya dijalankan, akan semakin saya buat berbelit-belit masalahnya. Akan kami acak-acak pikirannya, pandangannya, pendengarannya, semuanya akan kami acak-acak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu. Selain itu adakah peranan yang lain? Ya. Tujuan-tujuan yang lainnya ataupun peranan-peranan yang lainnya sangat banyak sekali. Dari sosok yang lain mungkin? Ada. Ada? Jangan bilang iya saja. Ada, saya tidak bilang iya. Mereka sudah masuk ke tubuh teman-teman. Ya. Unsurnya yang paling kuat dari unsur yang mana ini? Di antara beberapa hal ini. Katakan sejujurnya. Semuanya kuat. Yaudah. Sekarang ini menempati raga teman saya. Dari unsur, dari luar. Yang pasti. Yang menjadi inti. Golongan kami tidak rela jika kalian sampai suatu saat nanti bersatu. Kami akan memperpecah belah kalian semuanya. Jika tidak dari orang ini, saya akan memasuki orang-orang yang satu jalur dari manusia ini. Dari kalian, dari kamu. Dari kamu. Dari kamu. Jadi orang-orang yang ada di depan kalian. Jadi fase ini cara iblis. Ya kalau saya meyakini ya semua itu sudah dikehendaki oleh Allah. Akan saya benturkan energi hitam. Walaupun sedikit di dalam jasad kalian, akan saya benturkan semuanya. Dan akan kami acak-acak pikiran kalian. Agar tidak bisa berpikir positif dari benturan itu. Ya udah nanti pikirannya dikasih ember, kasih es batu lah. Ya itu urusan kamu. Kamu aja terlalu serius ya sudah ya bercanda dulu lah. Kan begitu toh? Ya toh? Iya apa ya? Kamu emosi? Saya itu nggak ngapa-ngapain loh ya. Oke, sekarang kan kamu sudah di hadapan saya. Kira-kira kayak apa langkah kamu selanjutnya? Kamu mau kemana? Langkah kami itu masih ada banyak. Cara kami itu ada berjuta-juta triliun cara. Jadi tidak usah kamu menghiraukan ataupun menakutkan langkah kami ke depannya. Siapa yang menakutkan? Saya itu hanya meng-cross check daripada sekarang ini yang terjadi bagi kamu. Kan gitu toh. Sekarang melalui perantara kita sebagai miras yang mohon dengan izin guru saya aktif. Langsung diberikan perintah dimasukin dalam raga teman saya, digaib yang menyusup, yang mengganggu teman saya dari unsur manapun, dari unsur luar. Perintah ini masuk. Dan tidak bisa terelakkan. Semakin mengelak, semakin dibakar dadanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang semua Memang pasukan dalam raga ini bangkit gabung jadi satu. Kodam yang asli dari tubuh Mas Sami terpisah sementara. Sallallahu alaihi Muhammad. Perintah tersebut berlapis-lapis. Ambil semua pasukan jin siluman iblis, budak-budak kalian yang sudah kalian sebar ke wilayah kami dengan perintah tersebut. Diawasi langsung. Ambil.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ia mengganggu, ia mengaku-ngaku, otomatis semuanya langsung meledak dari tempat ini, meledak. Semakin meledak, tambah meledak. Allah. Apa yang kalian ambil dari tubuh teman-teman saya, terkhusus Mas Hamid, saya dan yang lain, otomatis keluar menjadi tidak enak. Terus keluarkan semua, seluruh saripati tubuh, semua bagian tubuh kami keluar. Sallallahu ala Muhammad. 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 Kotoran-kotoran kalian yang kalian tinggalkan di pikiran, di seluruh sel-sel, di bagian tubuh dalam, semuanya langsung menguap, terlempar ke tempatnya. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Dibersihkan, dinormalkan, dinetralkan, berikan positif langsung. Saya mohon dengan izin. Sallallahu ala Muhammad. Sekarang perintah, saya mohon dengan izin guru saya, perintah untuk mengambil manusia-manusia yang selama ini mengganggu dengan perantara jin, siluman, iblis yang sudah mengganggu kami. Perintah ini masuk. Ambil setiap roh dan sukmanya. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kenapa kamu sampai ke tempat ini tadi? Wah, saya juga nggak tahu ini posisinya kayak apa. Tiba-tiba. Kamu itu mengganggu kami saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin guru saya, dibantu dilumpuhkan setiap kodam-kodam pelindung pelapis dari orang-orang yang mengganggu kami. Seluruhnya dihancurkan. Meledak. Terlempar yang sudah mengganggu tubuh teman-teman saya itu. Efek-efeknya batuk keluar, hilang. Semua gaib-gaib fasiknya dari seluruh keilmuan kodam-kodam tersebut menarik seluruhnya ke tangan kanan saya. Lempar ke tempatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ilmu yang dia punya seluruhnya dicabut. Memangnya bisa kan? Walaupun kamu cabut, selama teman-temannya masih mengamalkan apa yang diamalkan saat ini, masih tersambung sampai kapanpun. Ya, itu kan terserah. Tidak berefek apapun dan tidak bisa mengganggu. Jika mengganggu, otomatis langsung dan stempel perintah itu kembali kepada jasadnya masing-masing dan membuat apa yang diinginkan berlipat-lipat, berkali lipat, jutaan kali lipat. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin membunuhnya, itu jangan pakai cara seperti itu. Terus pistol gitu. Tidak. Apa gak kena hukum saya? Kamu ini. Terus kayak apa? Saya akan memberikannya. Tetapi saya meminta imbalan roh kamu. Wih, enak sekali. Mana saya akan memberikan cara agar kalian bisa membunuh orang yang sering mengganggu tempat kalian. Saya nggak ingin menghancurkan tempat kalian. Saya nggak ingin dibantu dari golongan kalian, kok. Ya jelas seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dibantu, ditarik seluruh roh dan sukma dari orang-orang yang mengganggu dari tempat kami dan juga teman-teman kami. Jemaah Husaini Kudus.
semua rohnya. Saya mohon dengan izin guru saya, seluruhnya didatangkan, ketarik seluruhnya ke tangan kanan saya melalui malaikat tasbih merasmi. Angkat rohnya. Otomatis rohnya langsung bangkit. Lemah kamu. Roh yang lain, saya mohon dengan izin guru saya. Ternyata semua dari bentuk seluruh roh dan sukma dari orang-orang yang mengganggu tempat kami di tempat kami. Yang paling kuat bangkit. Siapa ini? Jin pohon pisang atau long jembatan? Jujur. Otomatis bisa berbicara bahasa manusia menggunakan ragam mediator yang dimasuki. Apa yang kamu inginkan kepada kami seluruhnya, saya mohon dengan izin guru saya sekarang. Dengan izin guru saya. Sekarang apa yang diinginkan orang-orang ini kembali kepada keluarga orang-orang yang masuk dalam ragam mediator ini, teman-temannya dan juga semua. Satu aliran dengan dia berjuta kali lipat. Malaikat dari gelang asma yang dipakai untuk mediator aktif. Saya mohon lebih aktif, memproteksi, memanggal seluruh bagian tubuh. Senjata, saya mohon ditebas dengan senjata pedang. Jantung medep. Tembus. Sallallahu. Selesai. Dan menjadi nyata ke jasad kalian masing-masing. Dengan keinginan kalian memecah apapun, sekarang terpecah keluarga kalian. Saudara kalian, teman-teman kalian terpecah. Kakinya terpotong. Pedang ini masih menancap di dada. Menjadi tanda nyata jebol dada orang tersebut secara nyata. Saya mohon dengan izin guru saya. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin dalam pedang ini menghunus dada secara nyata. Kamu rasakan yang lebih-lebih sesuai keinginan kalian berjuta kali lipat. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang kamu kirimkan ke teman-teman saya, hijrah semuanya dengan perintah guru saya. Keluar dari tubuh teman-teman saya, di pikirannya hilang semua, di hati di bagian manapun hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang geris terkuatnya, saya mohon assalamualaikum
masih dirantai, 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 dirantai. Semua gaib fasik, semua roh sukma yang tertancap ini semakin menancap. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan efek dalam ragam mediator ini otomatis ikut dihilangkan, dicabut, efek dihilangkan total, dan semuanya diambil kembalikan utuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ragam mediator ini dicabut, dihilangkan total, setotal-totalnya, dan nanti akan dibangkitkan kodam dari tubuh mediator ini yang asli, yang saatnya keluar. Terlempar, yang bangkit langsung. Bangkit, yang saatnya keluar. Yang bangkit yang saatnya keluar dari tubuh ini. Salahnya. Dan golongan apa ini? Golongan siluman aku. Kenapa sakit? Lara kabeh awakku. Loh, kenapa gak bisa begitu? Jujur. Kalau kamu jujur tambah sehat. Dari mana kamu asalnya? Aku saka mbare. Leluhur. Ya. Minta upah. Iya, jaluk upah yang ngewangi barang. Sekarang kamu tahu fase ini harus ikut perintah dari beliau. Aku ngerti. Ya udah, kumpulkan semua teman-temanmu. Nah, ini salah satu ciri kodam yang mengikuti yang asli. Dan kita pun nggak perlu berbangga. Yang pasti apa? Niat kita. Bahwasanya ketika kodam itu fasik, ya niat kita harus membersihkan dalam rangka taat pada Allah. Karena apa? Kebersihan itu bagian daripada iman. Karena iman itu perkara gaib. Jadi hal gaib kadang-kalanya mengganggu iman kita. Kan gitu. Karena barang gaib itu tidak terlihat, tidak seperti halnya seorang janda muda yang semloe itu tidak. Karena gaib itu memang tidak terlihat. Betul ya teman-teman? Sudah? Sudah semua? Otomatis jadi sembuh. Tambah sembuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Di kaki ini ada gak yang buat sakit-sakit di kaki? Baik semua. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadar. Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi. Min kulli danbin. Wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nurjaya Nurwan, lafal iman Islam, syarat Islam masuk. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk, semakin nyaman. Tambah nyaman jika berdusta pura-pura atau menipu, otomatis langsung hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan semua amalnya dari beliau. Seluruh keilmuan, piranti-pirantinya lengkap masuk. Sallallahu alaihi sempurna. Islam. Tolong, yang kamu ambil kembalikan semua teran kalian. Kalian menjadi gaib Muslim yang sangat lengkap pirantinya, keilmuan pun ada. Kotorannya dibersihkan itu di pikiran, dimanapun itu. Di dada atau dimanapun, bekas-bekasnya, luka-luka. Digunakan ilmu yang kamu punya.
dari Sang Penguasa. Semua perjanjian dari leluhur Mas Hamid yang tersambung sekarang juga mulai detik ini pelan-pelan diputus dengan senjata. Udah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Putus. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin terputus, tambah terputus, tambah terputus, tambah terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Ada lain lagi enggak? Diputuskan semua. Ya luka-luka itu diperbaiki dulu, ilmunya dipakai. Ilmu dari beliau sekarang menyatu, bisa kamu gunakan secara nyata. Allah. Alhamdulillah. Sudah. Untung. Wong iki gelem rene mau. Ya alhamdulillah. Ya sadari semuanya bahwasanya itu ya sudah menjadi kehendak Allah kan begitu. Ya benar. Saya juga manusia biasa kok Mbah. Kan begitu toh. Yang penting kita masih sama-sama tetap eksis, tetap semangat mengerjakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Itu saya dan teman saya berlakunya. Dan bagi Anda pun sekarang nanti saatnya berjuang ya. Jangan besiti teman-teman saya lagi. Yang buat panas tubuh teman saya itu efek dihilangkan. Di keluarga juga. Yang tersambung dengan keluarga di barat juga saya mohon semua efek-efeknya dihilangkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Oke. Sekarang kamu keluar berjuang. Sekarang perintah ini masuk. Berjuang ya. Ada gak pesan khusus? Ora usah le. Ya sudah monggo silahkan keluar. Salam. Aku tak pamit sih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar muat. Jadi baru positif. Mawar semangatnya. Mawar. Sehat Mas? Sehat. Bapak sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya perihal cek kodam. Jadi ngecek kodam juga itu nggak semudah seperti apa yang kita bayangkan dengan imajinasi, tidak. Bahwasanya ada hal-hal yang terkadang itu gaib, sifatnya memang menipu. Dan jika kita tidak bijak menyikapinya ya wallahu a'lam kan gitu. Dan juga dari konten ini bisa diambil hikmahnya bahwasanya ketika maraknya fenomena cek kodam, sebagai pribadi manusia itu ya semoga saja tidak mudah tergelincir ataupun tergiur atau terpesona atau bagaimana. Dan lebih-lebih yang terpenting apa? Menguatkan akidah iman Islam kita untuk taat pada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang paling penting, dimana kita mengerjakan ibadah secara benar, baik secara syariat maupun hakikat. Insya Allah pun nanti pelan-pelan kita akan mendapat dampak-dampak positifnya tanpa harus meminta. Di situ yang kami sampaikan. Dan dari konten ini pula ada banyak hal yang mungkin bisa diambil terlebih seperti itu. Dan jika banyak kurangnya itu memang mutlak kesalahan kami sebagai pribadi manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau ada sebuah kebaikan, kebenaran bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hak itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah.
Dan jika menurut pandangan kita manusia benar, belum tentu pula menurut Allah itu benar. Tetap semangat di fase akhir zaman ini, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Salam dari kami yang muda yang berkarya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.